Usai terjadinya ledakan hebat pada Senin 13 Januari kemarin di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Mojokerto, Jawa Timur, pihak kepolisian mendapati barang bukti berupa sisa bahan peledak seperti selongsong kembang api dan gas LPG 3 kg di tempat kejadian perkara. Hal tersebut terungkap dalam pers rilis yang digelar di Mapolres Mojokerto pagi tadi. Dari ledakan ini terjadi, kita masih menantikan secara resmi. Ledakan hebat yang terjadi di sebuah rumah milik seorang anggota polisi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, mengakibatkan 2 korban tewas dan 2 rumah rusak berat. Ledakan diduga disebabkan oleh kebocoran tabung LPG. Usai terjadinya ledakan, polisi langsung menggelar olah TKP di kediaman Aibda Maryudi. Hari ini konferensi pers terkait ledakan yang terjadi digelar di halaman Mapolres Mojokerto. Dalam konferensi pers, Kapolres Mojokerto AKBP Irham Kustarto mengungkap dari hasil investigasi ditemukan beberapa barang bukti di tempat kejadian perkara. Di antaranya 3 selongsong kembang api dan beberapa LPG 3 kg. 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg yang kita temukan kurang lebih pukul 1 dini hari pada saat serpihan diratakan menggunakan alat berat. Ada beberapa alat bukti lain yang kita temuin karena tim lapor dan tim Jibom melaksanakan kegiatan tersebut sampai dengan pukul 3 dini hari. Kemudian ada 3 buah tabung gas LPG yang kita temukan pasca ledakan yang berada di sekitaran rumah, bukan di dalam rumah, bukan di dalam reruntuhan. Sedangkan hasil laboratorium forensik Polda Jawa Timur turut mengungkap bahwa ditemukan adanya oksidator dan klorat di lokasi ledakan. Penemuan ini mengindikasikan bahwa ledakan dipicu oleh bahan peledak yang tidak sengaja terpicu di dalam rumah. Di situ kita temukan positif mengandung oksidator dan klorat, di mana klorat itu merupakan bagian dari isian dari bahan peledak kembang api atau srengdol. Sementara itu pemilik rumah Aibda Maryudi, anggota kepolisian Polsek Dlanggu, kini sedang diperiksa oleh Propam untuk penyelidikan lebih lanjut. Kapolres Mojokerto menyatakan jika terbukti ada kelalaian, tindakan tegas akan diambil. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Ikan Nurula, TV One mengabarkan. Ledakan keras yang terjadi dari rumah milik seorang polisi di Mojokerto, Jawa Timur mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. Ledakan juga menyebabkan kerusakan parah pada 2 bangunan rumah. Rencananya, korban terdampak ledakan ini akan diberikan bantuan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto usai didapati hasil investigasi dari Polda Jawa Timur. Pasca terjadinya ledakan di rumah milik seorang anggota kepolisian Polsek Dlanggu, Aibda Maryudi, di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, penyidik Polres Mojokerto dan Polda Jawa Timur melakukan olah tempat kejadian perkara. Ledakan yang terjadi pada Senin pagi ini mengakibatkan 2 orang meninggal dunia, seorang ibu dan anaknya yang merupakan kerabat sekaligus tetangga sebelah rumah dari Aibda Maryudi. Saat ledakan terjadi, pemilik rumah sedang tidak berada di tempat. Tim Jihandak Brimob dan Bitlab 4 Polda Jawa Timur menyisir lokasi kejadian untuk mengidentifikasi dan mencari penyebab ledakan. Dari hasil investigasi yang dilakukan polisi di lokasi ledakan, ditemukan sejumlah barang bukti diantaranya selongsong kembang api dan beberapa tabung LPG 3 kg. Polisi juga telah meminta keterangan saksi yang mengetahui saat ledakan terjadi di lokasi kejadian. Sedangkan pemilik rumah kini masih diperiksa Propam Polda Jawa Timur untuk penyelidikan lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan memberikan bantuan kepada korban terdampak ledakan. BPBD Mojokerto akan mendata kerugian material dan non-material jika hasil penyelidikan polisi dinyatakan kejadian ini masuk dalam kategori bencana, maka Pemkab Mojokerto akan menyalurkan bantuan. Iya, jadi saya masih belum tahu dari Inavis itu penyebabnya apa. Karena yang jelas kalau ledakan semacam ini tidak termasuk dalam bencana dalam Undang-Undang 24 tahun 2007. Itu
Seperti apa Pak bantuannya Pak nanti kalau masuk bencana Pak, terlalu bencana? Kalau nanti itu masuk bencana, kita ajukan di keadaan mendesak kemudian mengajukan PTT. Tentunya akan kita lakukan assessment terlebih dahulu kerusakannya apa saja. Sementara itu dalam konferensi pers yang digelar Polres Mojokerto pada hari ini disebutkan bahwa tim Lab 4 Polda Jawa Timur juga menemukan sisa bahan kimia berupa oksidator dan klorat di lokasi ledakan. Klorat diketahui merupakan komponen utama dalam pembuatan kembang api yang sangat sensitif terhadap panas, benturan, juga gesekan. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Ika Nurullah, TV One mengabarkan. Ledakan keras di sebuah rumah milik seorang polisi di Mojokerto, Jawa Timur yang terjadi kemarin mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. 2 rumah rusak berat dan sejumlah rumah lainnya rusak ringan. Situasi terkini dari tempat kejadian perkara akan disampaikan oleh rekan kami. Sudah ada Farah Manhila di Mojokerto, Jawa Timur. Farah. Iya, Widi, Aditya dan juga pemirsa dapat kami kabarkan situasi terkini di TKP ledakan yang terjadi di Kampung Sumolawang Kidul, Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Sore ini memang masih terpantau diberi garis polisi dan terlihat sejumlah petugas kepolisian sedang melakukan pemeriksaan dan pendalaman. Kemudian tadi kami juga sempat melihat ada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan atau DPR KP2 yang juga tadi sempat memasuki rumah-rumah warga yang terdampak. Kabid Perumahan Sarana dan Prasarana DPR KP2 pemirsa tadi menyampaikan bahwa ia sedang melakukan pemeriksaan atau asesmen dan mendata kerugian-kerugian apa saja hasil dari atau dampak dari ledakan yang terjadi pada Senin kemarin sekitar pukul setengah 10 pagi. Kemudian pihak Dinas DPR KP2 ini juga mendata kira-kira kerugian material maupun imaterial apa saja yang dirasakan oleh warga. Dan informasi dari Kabid Perumahan Sarana dan Prasarana DPR KP2 Ibu Inaya tadi menyampaikan bahwa memang kondisi yang terjadi kemarin ini bukan termasuk dalam kategori bencana alam, namun ia mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Mojokerto ini tetap akan mencari solusi supaya tetap bisa memberikan bantuan terhadap warga yang terdampak. Sementara tadi pagi pemirsa, Kepala BPBD Kabupaten Mojokerto ini telah mendata sebanyak 8 rumah yang terdampak dari ledakan yang disebabkan oleh bahan peledak. 2 diantaranya masuk dalam kategori rusak parah atau rusak berat, sementara sisanya adalah rusak ringan. Kemarin BPBD juga telah memberikan bantuan berupa memasang terpal begitu ya bagi genteng-genteng rumah yang terdampak dengan dampak rusak ringan. Kami masih terus memantau kondisi terkini di wilayah TKP dan kira-kira bagaimana kelanjutan atau penyebab pasti atau seberapa banyak bahan peledak yang ditemukan oleh pihak kepolisian dalam olah TKP. Demikian Windy dan juga Aditya. Terima kasih Farah Manhila atas laporan Anda langsung dari Mojokerto, Jawa Timur.